Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya ayyuhal ibadallah usikum wa nafsi bittaqullah la'allakum turhamun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Dengan segenap kerendahan hati kita senantiasa panjatkan puja dan puji kepada Allah atas limpahan karunia-Nya dengan segenap nikmat-nikmat-Nya, yang dengan karunia dan nikmat dari Allah telah menghantarkan kita pada siang hari ini untuk bisa sama-sama bersimpu di bawah naungan masjid yang dimuliakan ini untuk menghambakan diri di hadapan yang maha mulia. Semoga ini semua dapat memberikan kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kemudian kelak. Salawat ring salam yang berkekalan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku manusia panutan umat yang diberikan tugas oleh Allah untuk menyebarkan rahmat kepada seluruh alam, dan semoga kita semua berusaha untuk bisa menjalani, menelusuri jejak langkah kehidupannya dan menghidupkan segenap sunnah-sunnahnya, dan dengan demikian semoga Allah himpun kita sebagai bagian daripada umatnya yang senantiasa cinta kepadanya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tidak pernah lupa dan lalai setiap kali khatib berdiri, senantiasa yang utama adalah mengajak kepada diri khatib sendiri dan kepada seluruh jamaah untuk tidak lalai, senantiasa menegakkan dan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dekat dengan bekal iman itulah kita bisa punya harapan untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, baik di dunia ini lebih-lebih di akhirat kelak. Maka dari itu, mari sama-sama dalam duduk simpuh kita adalah semata-mata untuk memohon pertolongan Allah agar senantiasa Allah memberikan kekuatan iman ini kepada kita semua. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan ini khatib ingin mengajak melihat kembali alur perjalanan hidup kita. Apa tujuan kita bangsa manusia diciptakan oleh Allah? Sangat penting untuk mengingat tujuan ini. Karena ketika kita tidak tahu, apalagi tidak mengerti untuk apa kita diciptakan, maka bisa jadi kita akan salah dalam menelusuri jalan kehidupan. Allah yang menciptakan jalan-jalan kehidupan, tapi kita diberikan kewenangan untuk memilih jalan mana yang akan kita tempuh. Maka dari itu, agar kita tidak salah memilih jalan,
Kita senantiasa untuk selalu menengok kepada tujuan awal untuk apa kita diciptakan. Ini bukan materi yang baru, akan tetapi sekedar mengingatkan, karena memang tugas di antara kita adalah untuk saling mengingatkan satu dengan lainnya. Pada suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada para malaikatnya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berkata kepada para malaikatnya, aku akan menjadikan di muka bumi khalifah. Maksudnya Allah akan menciptakan bangsa manusia untuk mengemban tugas sebagai khalifah di bumi ini. Melihat konteks ayat ini, kita bangsa manusia berada di muka bumi bukan semata disebabkan oleh bapak kita Adam yang pernah berbuat dosa kemudian dikeluarkan dari surga. Tapi memang Allah sudah mengatakan sejak awal akan menciptakan manusia itu untuk ditempatkan di muka bumi. Kronologinya saja seperti itu, tapi memang tujuannya kita untuk menghuni bumi ini. Sebagai khalifah artinya mengemban tugas amanah yang diberikan oleh Allah. Apa amanahnya? Adalah untuk memelihara alam ini, menciptakan kedamaian, ketentraman yang pada akhirnya akan mewujudkan kesejahteraan bagi alam itu sendiri. Itulah yang Allah sampaikan kepada nabinya yang terakhir sebagai penutup, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku menciptakan engkau Muhammad, mengutus engkau Muhammad, kecuali untuk menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Berarti ini juga menjadi bagian daripada tugas kita. Untuk menyebarkan rahmat kepada seluruh alam bukan semata tugas Muhammad. Muhammad itu Allah perintahkan hanya sebagai uswah bagi kita. Hanya sebagai contoh untuk ditauladani, untuk diikuti, untuk dituruti. Yang artinya setelah Muhammad itu mencontohkan seperti apa menyebarkan rahmat bagi seluruh alam, senantiasa diikuti oleh umatnya, maka berarti tugas kita pun adalah sama seperti itu. Ada dua hal yang perlu kita pahami, bahwa kita akan bisa mengemban tugas tersebut manakala dua hal ini dapat kita bina dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita. Yakni bagaimana kita membina hubungan baik kita dengan Allah. Itulah yang disebut dengan hablum minallah. Dan bagaimana kita bisa membina hubungan baik kita dengan sesama manusia dan lingkungan alam ini. Itu yang sering disebut dengan hablum minannas. Kedua hal ini tidak bisa dilepaskan salah satunya. Orang bisa dikatakan dia punya hubungan sudah baik dengan Allah manakala dia bisa menunjukkan hubungan baiknya dengan sesama manusia. Begitu pula sebaliknya, orang bisa dikatakan dia sudah baik dengan sesama manusia secara syariat manakala dia juga sudah bisa membina hubungan baiknya dengan Allah. Kedua hal ini tidak pernah dipisahkan. Dan kedua hal ini pun disimbolkan oleh Allah yang diulang-ulang lebih dari 40 kali di dalam Al-Quran. Ada dua ibadah yang selalu bergandengan Allah menyebutnya. Yang pertama salat, yang kedua zakat atau sedekah. Kedua hal ini seringkali Allah sebut beriringan.
Di antaranya dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Salah satu ciri daripada al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, diantaranya adalah dia menegakkan sholat dan dia juga menginfakkan rezekinya di jalan Allah. Allah sebut beriringan, yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Untuk menegakkan sholat itu adalah membina hubungan baik dengan Allah, hablum minallahnya, dan berinfak dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita itu adalah untuk membina hablum minannasnya. Bagaimana kita bisa hidup bersama dengan sesama. Kemudian dalam ayat lain, wa aqimus sholata wa atuz zakata, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Lagi-lagi Allah sebut beriringan, diperintahkan sholat, diperintahkan juga kita untuk berzakat. Sholat hablum minallah, zakatnya hablum minannas. Kemudian yang lain, wa aqimus sholata wa atuz zakata, dirikan sholat dan tunaikan zakat dalam ayat yang lain dengan sebutan yang sama. Kemudian fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata, jika mereka bertobat, menegakkan sholat dan menunaikan zakat, fa ikhwanukum fiddin, maka mereka itulah saudara-saudara kalian. Jika ada orang kafir yang mau bertobat dari kekafirannya, diiringi dengan dia menegakkan sholatnya, diiringi lagi dengan dia menunaikan zakatnya, baru orang kafir itu bisa diakui sebagai saudara kita muslim. Artinya sholat dan zakat itu bukan ibadah yang biasa-biasa, tapi itu adalah merupakan kunci utama dari segala ibadahnya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakat. Lagi-lagi, sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, tidak ditinggal. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Intinya bahwa kehidupan ini bisa sempurna manakala kita bisa membina hubungan baik dengan Allah dan bisa membina hubungan baik dengan sesama kita. Ketika dengan Allah kita damai, dengan sesama manusia dan lingkungan kita damai, maka pasti kehidupan ini akan aman, tentram, dan nyaman. Tidak akan ada permasalahan. Yang menyebabkan permasalahan adalah manakala kedua hal ini tidak dibina oleh kita dengan sebaik-baiknya. Orang yang sukses bukan orang yang harta bendanya melimpah ruah, bukan yang pangkatnya tertinggi, akan tetapi orang yang sukses adalah orang yang banyak bermanfaat bagi orang-orang lainnya. Kita diciptakan bukan untuk sempurna, tapi kita diciptakan untuk berguna. Buat apa kita kaya ketika tidak berguna untuk manusia-manusia lainnya? Timbulnya kecurangan, timbulnya kejahatan, itu disebabkan karena kecemburuan sosial. Mengapa? Karena orang-orang yang punya tidak peduli kepada orang-orang yang miskin. Ketika itu terjadi, maka
Sehebat apapun kita punya ilmu agama, kita dianggap sebagai pembohong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dengan sederhananya, jika kehidupan kita ini ingin sukses, ingin baik, ingin selamat, tentram, aman dan nyaman, binalah hubungan baik dengan Allah dengan sebaik-baiknya. Perbaiki ibadah mahdoh kita, sholat kita, doa kita, zikir kita, kuatkan keimanan kita, dan juga bina ibadah ghair mahdoh kita, ibadah dengan sesama kita, peduli dengan sesama, peduli dengan lingkungan, yang menyebabkan bala bencana itu turun ke muka bumi ini. Karena bisa jadi kita tidak bisa membina hubungan baik dengan alam, akibatnya bencana dan musibah yang ada. Maka dari itu, sebelum bencana ini melanda dan menghancurkan keimanan kita, mari sama-sama kita perbaiki. Bukan memperbaiki kepada orang lain, tapi perbaiki ibadah kita, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh. Semoga ayat-ayat yang mengingatkan ini dapat menggugah hati kita, dapat merubah alur pikiran kita, sehingga kita tersadarkan bahwasanya mungkin kita salah jalan, sehingga yang kita jumpai bukan kesuksesan, tapi sejuta permasalahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yadhkurkum fas'aluhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus salat.